Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahayu Handayani dengan NIM 2303436043551 dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai konsep dan penerapan kinematika di bidang bioteknologi. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat banyak benda bergerak. Banyak aspek fisika yang dapat ditarik dari pergerakan benda-benda tersebut. Bagian benda yang bergerak inilah yang disebut dengan mekanika. Salah satu cabang ilmu mekanika yakni kinematika yang mempelajari mengenai gerak benda. Kinematika sendiri merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerakan. Benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berubah kedudukannya terhadap titik acuan. Contoh dari kinematika dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika duduk di dalam kereta api yang bergerak meninggalkan stasiun. Benda dikatakan bergerak apabila yang dijadikan acuan adalah stasiun kereta, karena kedudukan orang yang berada di dalam kereta terhadap stasiun senantiasa berubah posisi. Ilmu fisika memiliki keterkaitan erat dengan penerapan di berbagai bidang, salah satunya bioteknologi. Di sini, saya akan membahas konsep kinematika gerak dan penerapannya dalam bidang bioteknologi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa ruang lingkup pembahasan kinematika? Yang kedua, apa saja manfaat kinematika dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga adalah bagaimana penerapan konsep kinematika dalam bioteknologi. Kemudian terdapat tujuan, yaitu mengetahui ruang lingkup pembahasan kinematika, mengetahui manfaat kinematika dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui penerapan konsep kinematika dalam bioteknologi. Selanjutnya ada uraian materi. Yang pertama adalah kinematika. Kinematika sendiri merupakan bagian dari mekanika yang mempelajari mengenai gerak tanpa memperhatikan apa atau siapa yang menggerakkan benda tersebut. Dalam kinematika, perhatian utama pada aspek-aspek seperti posisi, kecepatan, percepatan, dan perubahan posisi benda seiring waktu. Kinematika membantu kita memahami dan menggambarkan bagaimana benda bergerak tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan benda tersebut, seperti gaya, massa, dan interaksi fisika lainnya. Dengan kata lain, kinematika menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana benda bergerak tanpa mempertimbangkan mengapa benda tersebut bergerak. Selanjutnya adalah perpindahan jarak. Jarak sendiri merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda saat bergerak tanpa memperhatikan arah. Lintasan yang ditempuh dapat berupa garis lurus, kurva, maupun garis lurus dengan variasi arah. Sedangkan definisi perpindahan ialah panjang lintasan yang ditempuh benda beserta dengan arah geraknya. Perpindahan hanya bergantung pada posisi akhir dan posisi awal. Perpindahan jarak dalam kinematika merujuk pada perubahan posisi suatu benda dari posisi awal menuju posisi akhir. Perpindahan jarak dapat dihitung menggunakan persamaan rumus delta X sama dengan X2 min X1. Delta X berarti perubahan pada X yang merupakan perpindahan. Perubahan besaran apapun berarti nilai akhir besaran tersebut dikurangi dengan nilai awalnya. Selanjutnya ada kecepatan dan percepatan. Kecepatan merupakan suatu besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika sebuah benda bergerak lurus, kecepatan ialah laju perpindahan lintasan tiap detik atau jarak, sedangkan kelajuan ialah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Kecepatan dalam sistem satuan internasional yakni meter per sekon dapat dihitung dengan rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah perpindahan, dan T adalah waktu. Kecepatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata merupakan suatu besaran fisika yang menunjukkan perpindahan posisi suatu benda tiap selang waktu. Sedangkan kecepatan sesaat didefinisikan sebagai kecepatan benda pada saat itu. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan sendiri merupakan perubahan kecepatan pada suatu benda yang terjadi dalam satuan waktu tertentu. Percepatan pada suatu objek dapat disebabkan karena adanya gaya yang bekerja pada suatu objek atau benda tersebut. Percepatan sendiri merupakan besaran vektor karena memiliki besaran dan arah.
Kecepatan bernilai positif jika kecepatan tambah dalam selang waktu tertentu, begitupun sebaliknya. Lalu terdapat persamaan kecepatan, yakni alfa sama dengan delta V per delta T, di mana delta V merupakan perubahan kecepatan dan delta T adalah waktu yang dibutuhkan untuk perubahan kecepatan. Kecepatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata, yaitu perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan untuk merubah kecepatan dalam suatu selang waktu tertentu. Sedangkan percepatan sesaat, yakni perubahan kecepatan pada saat posisi tertentu. Kemudian ada persamaan kinematika untuk percepatan konstan, yakni konsep fisika yang mengacu pada perubahan kecepatan suatu benda dengan laju yang tetap atau konstan sepanjang waktu. Hal ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk mengukur besar kecepatan dan jarak yang ditempuh oleh suatu benda setelah waktu tertentu. Rumus percepatan konstan didasarkan pada prinsip dasar fisika yang menyatakan bahwa kecepatan benda akan berubah jika ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pergerakan benda yang dapat dihitung menggunakan rumus percepatan konstan, antara lain adalah gaya eksternal, gesekan, dan faktor lainnya yang mempengaruhi gerakan benda. Contoh percepatan konstan dalam kehidupan sehari-hari, yakni salah satunya gerak jatuh bebas. Ketika sebuah benda dilemparkan ke atas, benda tersebut akan jatuh kembali ke bawah karena adanya pengaruh gravitasi. Benda tersebut mengalami percepatan konstan karena percepatan gravitasi bumi memiliki nilai konstan sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat. Jadi, jika sebuah benda jatuh bebas, maka percepatannya konstan serta mengarah ke bawah. Selanjutnya adalah fenomena pada bidang bioteknologi. Penerapan konsep kinematika dalam bidang bioteknologi yang akan saya bahas adalah elektroforesis protein. Elektroforesis merupakan metode untuk memisahkan suatu molekul, contohnya adalah protein, dari campuran molekul serupa. Elektroforesis digunakan untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Elektroforesis protein memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menentukan kemurnian protein, memperkirakan massa molekul protein, serta alat kontrol kualitas dan studi perbandingan sampel protein. Dalam proses ini, para peneliti akan memperoleh wawasan yang signifikan mengenai sifat dan kualitas protein yang akan bermanfaat bagi bidang-bidang seperti biologi molekuler, biokimia, dan bioteknologi. Selanjutnya ada teknologi pada bidang bioteknologi. Teknologi yang digunakan dalam elektroforesis protein ialah SDS-PAGE atau elektroforesis gel sodium iodesil sulfat polyacrylamide. SDS-PAGE merupakan teknik untuk memisahkan protein berdasarkan berat molekul menggunakan polyacrylamida gel dan sodium iodesil sulfat atau SDS. SDS sendiri merupakan deterjen anionik yang apabila dilarutkan, molekulnya memiliki muatan negatif dalam range pH yang luas. Fungsi utama SDS yakni memberikan muatan negatif pada protein yang akan dianalisis, lalu mendenaturasi protein dan menyederhanakan protein, dapat berupa bentuk, ukuran, maupun muatannya. Sedangkan fungsi dari gel akrilamid sendiri yaitu mencegah difusi akibat timbulnya panas pada arus listrik dan sering dimanfaatkan untuk memisahkan molekul protein yang lebih kecil. Prinsip elektroforesis protein SDS-PAGE sendiri yakni protein bermuatan negatif bermigrasi melalui gel ketika arus listrik diterapkan dengan protein yang lebih kecil, ukuran molekulnya bergerak lebih jauh dan lebih cepat daripada protein yang memiliki molekul lebih besar. Kemudian terdapat contoh soal dan pembahasan pada bidang bioteknologi. Apa saja pengaplikasian elektroforesis protein SDS-PAGE dalam bioteknologi? Yang pertama adalah penentuan berat molekul. Umumnya digunakan untuk mengukur berat molekul protein dan molekul lain. Yang kedua ada estimasi ukuran protein. Memungkinkan estimasi ukuran protein berdasarkan jarak migrasi di dalam gel, dan informasi ini berguna untuk mempelajari struktur dan fungsi protein.
Yang ketiga ada penilaian kemurnian protein yang sering digunakan untuk mengevaluasi kemurnian sampel protein. Selanjutnya ada tes HIV. Dalam diagnosis medis, proses ini digunakan untuk memisahkan protein HIV berdasarkan berat molekul dan dianalisis dengan antibodi spesifik pasien guna membantu menemukan keberadaan protein spesifik HIV dalam serum darah. Kemudian ada permasalahan kontekstual pada bidang bioteknologi. Permasalahan kontekstual yang dapat terjadi yakni tidak cukupnya protein yang akan dimasukkan ke dalam gel. Kemudian solusi yang sudah ada ialah mempersiapkan sampel dengan benar dan akurat. Hal ini dapat menghilangkan kontaminan yang dapat mempengaruhi hasil elektroforesis. Lalu untuk desain miniatur teknologi penyelesaian terbaru. Selain mempersiapkan sampel protein dengan akurat, dan kemudian agar sampel protein tidak terkontaminasi senyawa lain, maka solusinya adalah menyimpan sampel protein dalam suhu dan kondisi yang sesuai untuk mencegah degradasi atau kerusakan. Sebagian besar protein dapat disimpan di suhu rendah, biasanya di bawah 0 derajat atau dalam nitrogen cair. Di sini saya memanfaatkan cool box medis atau biasa disebut dengan vaksin karier untuk menyimpan sampel protein agar tidak terkontaminasi senyawa lain. Yang benda ini memiliki volume lebih kecil dan mudah dibawa serta dapat melindungi sampel. Kemudian terdapat contoh artikel. Artikel tersebut memaparkan mengenai penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi keaslian ikan tuna serta produk olahannya melalui metode SDS Page. Hasil pengujian protein menggunakan SDS Page membuktikan kerusakan protein pada olahan ikan sehingga metode ini tidak tepat jika digunakan untuk mengidentifikasi keaslian ikan tuna. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dapat ditarik, yakni fisika merupakan suatu kajian ilmu yang di dalamnya terdapat keterkaitan erat dengan penerapan di bidang bioteknologi. Salah satu penerapan fisika dalam kinematika pada bidang bioteknologi yakni adalah elektroforesis protein SDS Page, yakni memisahkan protein berdasarkan berat molekul dengan menggunakan matriks penyangga akrilamid. Protein terseparasi dalam medan listrik dan dilanjutkan dengan pewarnaan, penghilangan warna, dan pembilasan gel. Berat molekul protein dapat diketahui dengan melihat pita yang terbentuk oleh marker. Lalu saran, penulis berharap agar pembaca bisa mendapatkan manfaat beserta ilmu yang berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat dan dapat mengimplementasikan dan mengembangkan teknologi dalam bidang bioteknologi melalui konsep fisika. Penulis menyadari bahwa makalah dan presentasi yang dibuat masih terdapat banyak kesalahan dan tidak sempurna. Maka dari itu, pendapat dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati, guna memperbaiki dan menyempurnakan makalah dan presentasi ini. Sekian dan terima kasih.